Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Adalah Nabi SAW dalam sebuah kesempatan pernah bercerita tentang seorang hamba yang dipanggil pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyerahkan kepadanya 99 catatan amal. Lalu dibukalah satu catatan amal itu dan dibentangkan itu jauhnya sejauh mata memandang. Dan isinya dosa semuanya. Lantas masih menyisakan 98 catatan dan semuanya dosa. Baru saja satu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang satu catatan yang sejauh mata memandang itu. Allah bertanya dengan pertanyaan yang sederhana. Adakah keburukan yang tidak engkau akui? Tidak ada ya Allah, semuanya aku lakukan. Atau ada mungkin kesalahan catat dari malaikat yang mencatat amal keburukanmu? Dia pun mengatakan tidak ya Allah, semua sudah kulakukan. Dosa itu semuanya adalah dosaku. Dan Allah memberikan pertanyaan lagi, adakah engkau memiliki kebaikan barang sedikit? Dan dia mengatakan tidak ada ya Allah, habis. Dan Allah menyampaikan kepada hamba Allah ini, engkau masih memilikinya. Apa itu? Satu kartu. Inilah yang disebut sebagai hadis bitaqah. Hadis kartu atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kartu ajaib. Dan Allah memerintahkan kepada orang untuk membuka. Tidak ya Allah, malu. Semua catatan dosa semuanya. Tapi kata Allah buka. Dan dibuka, di sana masih menyisakan satu kebaikan. Ada satu kartu bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia masih punya iman. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi dengan derajat sahih. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi bercerita tentang panjang lebar orang yang paling terakhir sekali dikeluarkan dari dalam neraka. Dan dia keluar sambil merangkak, jamaah sekalian. Dan dia pun diperkenankan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, dan dia menjadi orang yang paling terakhir dimasukkan Allah ke dalam surga. Allah menyampaikan kepada malaikatnya, malaikat, keluarkan di antara hambaku yang masih menyisakan iman barang sedikit. Dan malaikat mencari. Dia mengatakan gak ada ya Allah, habis semuanya. Orang beriman sudah masuk ke dalam surga. Kata Allah cari. Maka dicari itu neraka. Digali neraka dan tidak ditemukan seperti yang Allah maksudkan. Tidak ada ya Allah, habis semuanya. Dan Allah tahu masih menyisakan di antara hambanya yang masih memiliki iman di dalam hatinya. Maka gali. Sampai dengan fiddarkil asfali minan nar, sampai kerak neraka yang paling dalam. Dicari itu sama malaikat. Dan ditemukan satu makhluk yang sudah tidak jelas lagi bentuknya, lalu dikeluarkan dari dalam neraka, masih punya satu aja kebaikan. Apa? Iman. Dia masih punya iman, jemaah sekalian. Dan ternyata keimanan kita itu bisa ditukar dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kalau hari ini Allah masih menitipkan iman dalam hati-hati kita. Dan syahrul Ramadan kita kenal sebagai syahrul maghfirah, bulan yang penuh di dalamnya ampunan. Dan termasuk orang yang paling merugi kata Nabi, rogi ma'anfu rajulin, rugi kata Nabi. Siapa wahai Rasul? Rugi dia. Siapa wahai Rasul? Rugi dia. Nabi menyebutkannya sampai 3 kali. Siapa dia? Man adraka Ramadan falam yugfar lahu. Dia hidup bareng sama Ramadan. Dia tidur di kasurnya Ramadan. Dia menghirup udara Ramadan. Bahkan dia ngebesti kalau bahasa kitanya 24 jam barengan sama Ramadan. Falam yugfar lahu, tapi dosa-dosanya belum sempat diampuni. Jadi rugi. Karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Sebagai penutup ada satu hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sampaikan kepada baginda Nabi. Jadi hadis qudsi itu firman Allah yang disampaikan kepada baginda Nabi tapi tidak termaktub di dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Ini bisa kita temukan dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-42 dalam susunan Arba'in An-Nawawiyah itu. Atau hadis yang terakhir. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertutur. Qala ta'ala, dan di dalam sabdanya itu Nabi mengatakan, Allah berfirman. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi.
Apa kata Allah dalam hadis ini? Ya bena Adam, wahai kalian anak keturunan Adam, wahai kalian manusia. Para ulama menjelaskan, kalau Allah memanggil seseorang dengan bapak moyangnya, itu menunjukkan kemuliaan. Allah sedang memuliakan Bani Adam. Hei kalian anak keturunan Adam, kata Allah. Ada apa ya Allah? Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Selama kalian masih mau saja berdoa kepadaku, masih mau menaruh harapan kepadaku, ghafartu laka, ku ampuni engkau. Kalau sampai di sini mungkin kurang menarik. Toh juga memang kita tahu bahwa Allah memang Maha Pengampun. Yang menarik itu ketika Allah melanjutkannya dengan mengatakan ala kana minka wala ubali. Dan aku tidak peduli, kata Allah, seberapa banyak dan seberapa besar dosa yang kalian lakukan. Aku nggak peduli. Dan tidak cukup sampai di sini, karena kita sebagai manusia punya tabiat. Apa tabiatnya? Kalau sudah melakukan kesalahan yang kecil, cenderung untuk melakukan kesalahan yang besar. Itu manusia. Dan Allah tahu itu. Lalu Allah menyampaikan, ya ibna Adam, wahai kalian anak keturunan Adam, wahai kalian manusia. Lau balagat dzunubuka ananas sama. Sekiranya dosa kalian kutumpuk dan tumpukannya sampai ke langit. Kebayang gak itu dosa kita? Kita melihat tumpukan sampah aja mual, bau. Ini yang ditumpuk bukan sembarang tumpukan, tapi tumpukan dosa yang sampai ke muka langit. Tsumma astaghfartani, kemudian kalian mau saja mohon ampun, mau kembali, mau sadar, ya Allah saya banyak salah, banyak dosa, ampuni saya. Ghafartu laka, ku ampuni engkau. Padahal tadi tumbukan dosanya sampai ke langit. Gak peduli, kata Allah. Selama kalian masih mau berdoa, berharap, mohon ampun, ku ampuni. Aku gak peduli seberapa banyak dan seberapa besar dosa yang kalian lakukan. Dan tidak cukup sampai di sini, karena Allah tahu persis bahwa manusia punya tabiat. Tabiatnya buruk. Apa itu? Kalau sudah jatuh ke dalam kesalahan yang besar, cenderung untuk melakukan kesalahan yang jauh lebih besar. Gak ada orang ujuk-ujuk zina tuh, gak ada. Orang langsung judi dengan nominal yang besar tuh gak ada. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Jatuh, kemudian jatuh lagi. Dan Allah tidak mau kemudian ada hamba-hambanya berputus asa dari rahmat Allah. Lalu Allah melanjutkan, ya ibna Adam, wahai kalian anak keturunan Adam. Coba perhatikan panggilannya, gak berubah. Sekalipun yang dipanggil adalah orang yang banyak dosanya, panggilannya gak berubah, tetap dimuliakan dengan panggilan Bani Adam. Wahai kalian Bani Adam, kata Allah, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya. Sekiranya kalian datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, ya mas kalian, kebayang gak? Sepenuh bumi. Kita tentu pernah mendengar ada syair Abu Nu'as, atau di Balikpapan mungkin di Indonesia pada umumnya kita kenal sebagai syair Abu Nawas itu. Di surau dulu di kampung biasa disenandungkan syair ini. Salah satu penggalanya apa? Dzunubi mithlu a'dadir rimali. Ya Allah, dosa-dosaku itu bagaikan bilangan pasir di pantai. Kenapa sampai dianalogikan banyaknya dosa itu dengan bilangan pasir di pantai? Karena bilangan pasir di pantai tidak terhitung. Dan ini Allah menggambarkan dosa kita bukan hanya sebatas bilangan pasir, tapi bumi itu beserta isinya dosa kita, ya mas kalian. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian kalian datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan apapun. Gak syirik, tidak menduakan Allah dengan apapun. Apa kata Allah menutup pesan cintanya ini dengan tutupan yang amat sangat indah. La ataituka biqurabiha magfiratan. Aku, kata Allah, akan menjemput engkau dengan ampunan sepenuh bumi pula. Kita datang kepada Allah dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, Allah jemput kita dengan ampunan sepenuh bumi. Impas jemaah sekalian. Syaratnya cuma 4. Masih mau berdoa, masih mau berharap, mau mohon ampun, dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dan terakhir sebagai penutup, Allah itu tidak pernah memanggil kita dengan panggilan tercela. Sekalipun kita banyak salah, Allah tidak memanggil kita, hei kalian yang durjana, hei kalian pendosa. Itu enggak. Selama masih punya iman, Allah panggil dengan panggilan sayang. Allah panggil dengan panggilan kelembutan. Kita bisa lihat dalam surah Az-Zumar ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa ya Allah?
kepada hamba-hambaku. Coba bayangkan, hamba dipanggilnya. Kepada siapa ya Allah? Kepada hamba-hambaku. Yang seperti apa ya Allah yang kau panggil? Alladzina asrafu ala anfusihim. Kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batasnya. Sekalipun yang dipanggil adalah mereka yang sudah melampaui batas, tapi panggilannya panggilan mesra. Hei kalian hamba-hambaku yang telah melampaui batasnya. Apakah Allah bermaksud menakut-nakuti kita? Tidak. Apakah Allah mengatakan ku azab kalian nanti di akhirat? Enggak. Justru Allah menyampaikan dengan lembut, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kau berputus asa dari rahmat aku, kata Allah. Kebayang enggak saat kita punya salah, banyak dosa, kemudian Allah panggil, sini. Enggak ya Allah, malu. Sini aja. Dosaku banyak ya Allah. Sini. Dosaku menumpuk ya Allah sepenuh bumi. Enggak apa-apa, sini aja. Kenapa ya Allah? Jangan putus asa dari rahmat aku. Kebayang gak? Dan Allah sayang sama kita. Sebagian hukama atau ulama menyampaikan, kalau Allah tidak lagi mencintai seorang hamba, Allah akan cabut nyawa dia saat dia sedang melakukan keburukan. Jadi kalau kita kemudian di masa lalu melakukan keburukan dan hari ini masih hidup, Allah masih sayang. Allah masih sayang. Allah bukan tidak tahu kita buruk. Allah bukan tidak tahu kita banyak dosa, bukan. Allah tahu. Tapi Allah bisa saja mencabut nyawa kita saat kita gak kenal sholat, gak kenal puasa. Bisa, tapi tidak Allah lakukan itu. Mungkin Allah masih sayang sama kita. Makanya jamaah sekalian dan rahmatullah Allah, di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan ini, kembali sudah. Kalau bahasa kitanya gak usah banyak gaya, kembali aja sudah banyakin istighfar. Karena Ramadan itu bulan ampunan. Dan mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.